menjelajah hutan Sulawesi, melewati jalur yang ekstrim dan licin, memanjat bebatuan berlumut, menemukan air terjun yang eksotis, menghadapi cuaca ekstrim di dalam hutan, cuaca yang dapat berubah-ubah, membangun shelter yang unik tepat di samping air terjun, membangun bendungan di kaki air terjun, mempraktekkan cara hidup di dalam hutan, memanfaatkan apa yang disiapkan oleh alam, memasak menggunakan kayu bakar, menghadapi cuaca dingin di dalam hutan di malam hari, bertahan hidup saat musim hujan. Selamat datang di channel YouTube Karosa Petualang. Pagi yang indah di dalam hutan Sulawesi. Kali ini kami akan memasuki hutan Sulawesi lebih dalam lagi, mengikuti jalur sungai yang lebih besar daripada sebelumnya. Di sini kami tiba-tiba menemukan air terjun. Air terjun yang tidak terlalu besar namun cukup memanjakan mata kami. Kami akan menuju air terjun yang kami lihat. Namun jalurnya yang cukup ekstrim, memanjat bebatuan yang licin yang dialiri air oleh air anakan sungai. Di sini kami harus bekerja sama dengan baik, karena bisa saja kami terjatuh, dan itu sangat fatal. Karena jalur ini lumayan berlumut, lumut yang sangat licin. Kami harus memanjat tebing berkali-kali untuk sampai ke air terjun. Kegiatan ini tidak untuk dicontoh bagi pemula. Nah, ini dia air terjunnya. Air terjun yang tidak begitu besar, namun sangat eksotis. Di sini kami menyimpan barang-bawaan kami, karena kami akan mulai membangun shelter. Karena saat ini musim hujan, akan sangat sulit membangun shelter jika turun hujan. Di sini kami mulai membersihkan tempat di mana kami akan membangun shelter nantinya. Kebetulan ada pohon yang sudah tumbang. Ini akan mempermudah kami dalam membangun shelter, karena tidak akan membutuhkan banyak bahan untuk membangun shelter nantinya. Sekarang kami akan mencari beberapa batang kayu sebagai rangka shelter kami. Kami menebang beberapa pohon kayu. Sengaja kami meninggalkan batangnya agak sedikit panjang, agar nantinya bisa tumbuh tunas baru, agar bisa tumbuh menjadi besar lagi. Karena hutan ini sangat tinggi curah hujan, pertumbuhan tumbuhan di hutan ini sangat cepat. Di sini kami membawa batang kayu yang sudah kami ambil ke tempat di mana shelter akan dibangun. Jalan yang kami lalui sangat licin. Kami harus berhati-hati. Di sini kami mulai mengambil perkakas kami dan akan mulai membuat rangka shelter. Namun sebelumnya kami menghilangkan dahaga dulu. Meminum air langsung seperti ini sangat tidak direkomendasikan. Airnya bisa saja terlihat jernih dan bersih, namun airnya belum tentu steril. Bisa-bisa berpengaruh pada kesehatan pencernaan. Di sini kami mulai memotong kayu menjadi beberapa bagian untuk mulai membangun shelter kami. Kami mulai membangun tiang dan menyatukannya satu sama lain. Kami memakai paku agar lebih kuat dan kokoh. Di sini kami menancapkan tiang tengah agar rangka shelter kami lebih kokoh lagi. Setelah itu kami sedikit merapikannya, memotong bagian yang tidak dibutuhkan. Sekarang kami mulai membuat rangka lantai. Shelter ini harus cepat dibangun, karena bisa saja hujan turun lebih awal daripada biasanya. Di sini kami akan mencari bahan lantai shelter. Kami akan kembali ke indukan sungai sebelumnya.
kami akan mencari serpihan kayu yang terbawa arus sungai. Dan sepertinya akan turun hujan. Nah, di sini kami mendapatkan satu batang balok. Baloknya kami hanyutkan agar sampai ke tujuan dengan mudah. Setelah sampai di tujuan, kami mengangkatnya kembali ke tepian. Di sini kami juga mendapatkan sebuah papan. Ini bagus untuk melengkapi lantai shelter kami. Di sini kami membawanya langsung ke lokasi shelter. Kami harus bekerja sama dengan baik, karena jalur yang kami lalui sangatlah ekstrim dan juga licin. Di sini kami memulai memotong balok untuk dijadikan lantai. Memotong balok sesuai dengan ukuran yang kami tentukan. Nah, sekarang kami mulai memasang lantai shelter kami. Pertama, kami memasang balok dulu, lalu lanjut memasang papan. Kami juga memasang beberapa balok kayu untuk mencukupi lantai shelter kami. Setelah itu, kami memotong bagian yang tidak dibutuhkan. Nah, seperti ini lantai shelter kami. Sekarang kami mulai membuat rangka atap, memakai 2 batang kayu panjang. Setelah itu, kami memakunya agar lebih kokoh. Di sini kami mengambil tali dari alam sebagai pengikat tenda shelter kami nantinya. Tali seperti ini sangat mudah ditemukan di dalam hutan. Seperti ini. Di sini kami mulai mengeluarkan tenda sebagai atap shelter kami. Di sini kami mulai memasang atap shelter. Kami harus memasang serapi mungkin agar air mengalir dengan baik jika sewaktu-waktu hujan turun. Kami harus mengikatnya sekencang mungkin, memakai tali alam yang kami ambil tadi. Kami harus mengikat di semua sisi, seperti ini. Nah, sekarang shelter darurat kami sudah jadi, tepat berada di samping air terjun. Namun berkemah di kaki air terjun seperti ini harus sangat berhati-hati, karena sewaktu-waktu batu bisa saja jatuh dari atas. Kegiatan seperti ini sangat tidak direkomendasikan bagi pemula, karena ini sangat berbahaya. Di sini kami juga membuat tangga shelter, agar memudahkan kami naik turun dari shelter. Pertama, kami memasang kayu melintang seperti ini, dan mengikat agar lebih kokoh. Di sini kami memasang 2 balok kayu sebagai indukan tangga. Kami membuat beberapa cap pada balok indukan tangga, agar nantinya anakan tangga tidak bergeser. Nah, sekarang kami memasang anakan tangga. Kami memakunya agar lebih kokoh. Sekarang kami sedikit merapikan, agar sedikit terlihat lebih indah. Nah, tangganya seperti ini. Di sini kami memasang karpet, agar shelter kami lebih nyaman dan lebih rapi. Dan sekarang, waktunya merapikan halaman shelter.
Di sini kami menyusun batu di halaman shelter, agar ketika naik turun dari shelter, kaki kami tidak langsung menyentuh tanah, sekaligus sedikit memperindah halaman shelter. Seperti ini. Nah, sekarang sudah terlihat sedikit rapi. Selanjutnya kami akan membendung aliran air, agar air di kaki air terjun agak sedikit dalam. Karena rencananya kami akan mandi di kaki air terjun ini. Nah, seperti ini. Sekarang kami akan membuat tungku perapian, karena kami akan masak dan makan sebelum malam tiba. Karena sekarang musim hujan, akan sangat sulit menyalakan api jika turun hujan. Kami membuat tungku dari batu, menyusun 3 buah batu menjadi tungku. Nah, ini dia tungkunya. Sekarang kami akan mencari kayu bakar. Ini adalah hal yang penting ketika berkegiatan di dalam hutan. Ini adalah salah satu kegiatan yang sulit ketika musim hujan di dalam hutan. Karena akan sangat sulit menemukan kayu yang sedikit kering. Karena jika basah akan sangat sulit untuk menyalakannya. Namun kami sudah sangat mengetahui teknik menyalakan api ketika kayu agak basah. Dan sudah mengetahui jenis kayu yang mudah terbakar. Di sini kami mempraktekkan menghilangkan dahaga di dalam hutan ketika tidak menemukan air. Ini bisa menjadi alternatif ketika tidak menemukan air di dalam hutan. Ini adalah akar bajaka yang sudah terbukti khasiatnya. Sekarang kami lanjut berburu kayu bakar. Di sini kami membawa kayu bakarnya pulang ke shelter kami. Kayu bakarnya sudah terkumpul. Ini sudah cukup memenuhi kebutuhan kami hingga besok pagi. Di sini kami langsung memotong-motong kayu bakarnya dan akan membelahnya lebih kecil lagi. Tujuan membelah-belah kayu bakar seperti ini agar kayu bakarnya mudah terbakar. Nah, sekarang kayu bakarnya kami susun di bawah tenda, agar kayu bakarnya tidak basah ketika turun hujan nantinya. Di sini, kami akan mulai menyalakan api. Ini adalah teknik menyalakan api jika memakai kayu yang sedikit basah. Nah, seperti ini. Di sini kami akan memulai memasak air terlebih dahulu. Kami akan membuat kopi, karena suhu di hutan ini mulai terasa dingin. Kami harus menghangatkan badan dulu. Nah, di sini kami mulai mencuci beras. Kami harus memasak sebelum malam tiba, karena kami memprediksi akan turun hujan. Sembari menunggu nasi kami matang, kami menyeduh kopi yang sudah kami buat sebelumnya, agar badan kami sedikit terasa hangat.
sembari menikmati keindahan alam dan suara indah gemericik air terjun. Sekarang nasi kami sudah matang. Kami angkat dulu dari perapian agar sedikit dingin, karena kami akan makan sebelum malam tiba, agar malam nanti kami bisa istirahat tanpa berkegiatan. Di sini kami kembali menyalakan api, karena kami akan memasak lauk untuk disantap dengan nasi yang tadi. Pertama-tama kami didihkan dulu airnya, karena kali ini kami akan memasak mie instan, namun akan dicampur beberapa lauk lainnya. Kami menambahkan ikan asin yang kami bawa dari rumah. Setelah itu kami akan menambahkan irisan bawang dan irisan tomat, dan menambahkan beberapa penyedap rasa lainnya. Di sini kami juga menambahkan ikan kaleng. Dan sepertinya hari ini kami akan makan besar. Nah, sekarang lauk kami sudah masak. Kami tiriskan dulu. Di sini juga kami menyiapkan daun. Daun ini akan kami gunakan sebagai pengganti piring. Kami memakai daun yang agak sedikit lebar. Dan daun ini aman untuk menjadi alas makanan kami. Daun ini sangat banyak ditemukan di dalam hutan. Daun ini sering digunakan masyarakat kampung untuk membungkus makanan. Sekarang nasinya kami keluarkan dari wadah dan akan kami campur dengan lauk yang sudah kami masak sebelumnya. Nah, sekarang kami mulai makan. Makan di dalam hutan seperti ini sungguh sangat nikmat. Makanan apapun itu jika disantap di dalam hutan akan terasa sangat nikmat. Di sini kami mulai mengganti pakaian karena sedikit lagi malam akan datang. Dan sepertinya malam ini kami akan diguyur hujan deras. Kami harus lebih berhati-hati. Di sini kami mulai menyalakan lampu karena suasana di hutan mulai dingin dan mulai gelap. Di sini kami sedikit menikmati keindahan alam di hutan ini, ditemani suara gemericik air yang sangat eksotis. Ternyata benar, hujan turun begitu deras. Kami harus berhati-hati, karena kondisi ini sangat berbahaya ketika di kaki air terjun. Bisa saja sewaktu-waktu pohon tumbang dari atas, atau mungkin bisa terjadi longsor batu. Di sini hujannya mulai reda, dan kami memutuskan untuk tidur, karena kondisi cuaca sedikit lebih aman. Di sini kami meredupkan lampu, agar tidur kami lebih nyaman. Nah, sekarang sudah pagi. Pagi yang sangat dingin di dalam hutan Sulawesi. Di sini kami bergegas untuk bangun pagi. Kami bersiap-siap untuk melanjutkan petualangan kami hari ini. Kami akan berpetualang jauh lebih dalam lagi ke dalam hutan ini, dan akan mengeksplor keindahan hutan Sulawesi ini. Jika kalian menyukai konten petualangan kami ini, mohon bantu dukung channel ini, agar lebih berkembang lagi. Like, komen, dan subscribe channel ini. Kami akan eksplor hutan Sulawesi ini lebih jauh dan lebih dalam lagi. Eksplor keunikan hingga keindahan alam ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.